Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangku, cintaku, mengkek. Ketika kita dipercayai oleh orang, maka apa yang kita lakukan? Maka, ayo jawab. Ketika kita dipercaya oleh orang lain, maka kita harus menjadi amanah, harus dapat dipercaya, amanah ya. Apa itu kepercayaan? Nah, disinilah kepercayaan ketika orang ya mempercayakan kamu sebagai karyawan, mempercayakan kamu sebagai orang pengelola atau apapun itu, bekerja dengan orang lain, otomatis kalian itu kan di bawah naungan, di bawah bimbingan, di bawah kuasa orang lain ya. Ketika kalian bekerja, intinya ketika kalian jadi apa ya namanya, jadi anak buah ya. Seumpama ini ada kisah ya, ada kisah yang pacarnya Ibrahim itu yang min siapa gitu ya, nggak nyebut nama asli ya. Nah, itu mempunyai toko. Nah, adalah sebuah toko ya, sebuah toko yang ramai sekali pembelinya, dan ini tuh ada anak buah yang dikasir. Beliau itu bekerja kurang lebih 1 tahun di situ ya, 1 tahun di situ. Kalian tahu selama 11 bulan terakhir, bulan Desember, November, Desember, Januari baru ketahuan ternyata si anak buahnya ini atau kasirnya ini tuh menggelapkan uang, atau bisa dibilang apa ya, korupsi, menyimpan uang. Ibaratnya ini ada CCTV ya, ini bentar ya, ini CCTV-nya ya. Di CCTV itu terlihat bahwa si anak buah ini lagi menghitung uang di kasir, setelah itu menyimpannya di celana dalam. Otomatis langsung dimasukin ke celana dalam, kan CCTV ada di atas nih, terus diambil kayak begitu, dimasukkan ke celana dalam. Nah, di sini guys, si bosnya ini apa ya, bilang saja majikan, si majikannya ini atasan ya. Atasannya ini nih setelah riset, cross check, ternyata uangnya hilang 11 jutaan ya, banyak sekali ya, 11 jutaan. Nah, dari situ didatangilah ke rumah si mbak-mbak yang nyuri ini. hancur guys. Halo, ayo. Nah, didatangilah ke rumah mbak-mbak yang nyuri ini ya kan. Terus ketemulah orang tuanya. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Orang tuanya ini ternyata membela anaknya yang sudah mencuri uang itu. Dari situ bersiteru kan, menunjukkan bukti CCTV, menunjukkan bukti uang keluar masuknya dan lain sebagainya, serta wajah si mbaknya saat ngambil uang terus diselipkan ke celana dalamnya itu. Ternyata orang tuanya ini tidak kooperatif atau tidak mau membantu untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Namun si orang tuanya ini bersikeras bahwa anaknya ini tidak bersalah, bahwa itu cuma khilaf atau apa namanya, khilaf pasti sekali dua kali ya. Ini setiap saat ya, bahkan sampai 11 juta. Jangan dilihat nominalnya, yang penting kejujurannya, yang penting amanah atau apa ya, kepercayaan. Di sini sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap pegawainya gitu ya. Nah, si apa ini, si majikannya ini, atasannya, si atasannya ini kan datang ke rumahnya itu malam-malam ya. Setelah itu orang tuanya tuh bilang, ya udah kita damai saja, ini ada uang 1 juta gitu, sama ada pernyataan surat perjanjian untuk mengembalikan uang. Mau dibayar kapan gitu? 2 harian. Nggak bisa pak, harus sekarang atau kalian kasih jaminan. Terus di situ itu cuma ada sepeda motor Mio ya, sepeda motor Mio warna putih ini ya. Ini videonya, sepeda motor Mio warna putih. Lalu dimintalah
kunci sepeda motor, STNK dan BPKB itu dengan sangat susah payah ya, bersiteru dulu ya, tapi nggak pakai otot, cuma pakai mulut, adu argumen dan lain sebagainya. Nah di sini ini si bapaknya ini ngomong gini, kan sudah saya kasih uang 1 juta, ngapain pakai nahan sepeda Mio kayak gitu. Loh nggak bisa Pak, nggak bisa, kan ini kan nggak sepadan Pak, paling Mio bekas ini cuma 5 jutaan ya Pak ya, kayak gitu. Tapi si bapaknya ini ngotot, jangan dibawa no. Pak, kalau ini motor Anda Ducati nggak apa-apa Pak, tapi motor Anda Mio. Dan ternyata di sini si mbak pacarnya Ibrahim ini akan dilaporkan sebagai pencemaran nama sepeda motor Mio. Kan lucu sekali ya kan, padahal di sini yang mencuri anaknya, yang mengambil uang anaknya, yang korupsi mengambil uang, nyumputin uang di celana dalamnya itu si anaknya bapak ini ya kan. Tapi kenapa yang akan dilaporkan ke polisi ini si mbak pacarnya si Ibrahim ini? Kan lucu, untung-untungnya anaknya ini nggak dilaporin ke polisi ya kan. Saat mencuri uang 11 juta itu diajak damai, jalan damai ke keluargaan, kan betul kan ya, uang 11 juta beliau cuma bisa ngebalikin 1 juta, otomatis masih ada 10 juta ya kan. 10 juta ini mengambil motor Mio miliknya bapak ini sebagai jaminan lah, sebagai jaminan. Tapi si bapak ini ngotot bahwa nggak sepadan katanya. Enggak, janganlah, ngapain motor Mio diambil segala kayak gitu, kan sudah saya kasih uang 1 juta sama surat apa ya, surat perjanjian mengembalikan uang kayak gitu. Pokoknya lucu sekali di sini itu, playing victim sekali. Dan ujung-ujungnya si neneknya itu keluar dari kamar. Si neneknya ini bukannya memperdamai mereka, malah memperkeruh keadaan. Si neneknya marah-marah, kamu ini bikin susah orang. Loh, yang susah ini siapa? Pacarnya Ibrahim ini sampai ketawa ngakak ya. Soalnya apa? Yang dirugikan pacarnya Ibrahim, maksudnya atasannya itu, yang diambil uangnya si atasannya, yang dikorupsi juga uang atasannya. Tapi kenapa masih dikasih kesempatan untuk mengembalikan uang sebesar 11 juta dengan menyicil 1 juta sama motor Mio? Nanti kalau udah ada uangnya baru motornya dibalikin. Itu ternyata keluarganya si pencerong ini, pencuri ini enggak apa ya namanya, nggak mau gitu loh. Otomatis masih ngotot bahwa mau dipenjarakan atas dasar pencemaran nama baik sama itu apa ya namanya, pembulian sepeda Mio. Ibaratnya katanya sepeda Mio ini dibully antara Ducati sama sepeda Mio. Ya emang jauh ya kan, Ducati harganya ratusan juta ya kan. Nah sepeda Mio kalian pasti tahu sendiri ya kan. Nah di sini kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini bahwa ketika kita dikasih kepercayaan, ya sebaik-baiknya lah kita mengelola kepercayaan itu. Sebaik-baiknya kita menjaga kepercayaan itu, sebab ketika kita tidak jujur, kita tidak bisa dipercaya. Dimanapun berada, kapanpun berada, kalian tidak bakal mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah dari situlah ya yang bisa kita ambil, kepercayaan itu sangat-sangat berat ya. Hidayah ibarat dapat kepercayaan, apa ya, titipan amanah hidayah. Kamu mengelola kamu jadi kasir di sini, nanti ada orang beli, kamu layani dan uangnya disimpan, nanti pembukuan. Nah disitulah kepercayaan itu runtuh seketika karena tangan panjang si kasir ini ya kan guys. Ayo guys, mari kita belajar jujur, belajar jadi orang yang bisa dapat dipercaya, amanah, fatonah, dan sidik. Oke, sampai di situ dulu. Kerugian pada diri kita. Nanti ibaratnya kita bekerja di mana saja nggak bakal dipercaya oleh orang lain ya. Wong pada diri sendiri aja nggak dipercaya, apalagi pada orang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.